Jadi untuk materi selanjutnya saya akan memberikan tugas praktikum untuk kalian semua. Baik, Pak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nuraulia dan teman saya. Mas Kali Kanang. Ya, di sini kami sebagai asisten praktikum untuk mata kuliah penyuluhan dan komunikasi. Jadi kegiatan kita yang pertama adalah asistensi. Langsung saja ke kegiatan asistensi kita pada pagi hari ini. Kegiatan kita tuh ada 3. Yang pertama mengamati pertanian yang ada di Desa Karangsari. Terus melakukan penyuluhan. Yang ketiga mengaplikasikan materi penyuluhan yang sudah disampaikan saat penyuluhan bersama petani. Selanjutnya ada format laporan. Selanjutnya untuk format laporan bisa dilihat pada proyektor. Jadi untuk kelompok ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 Firda, Afifah, Sabrina, Sifwa, Wiwi, Azra, Tiara, dan Erlita. Kelompok 2 Raffi, Heru, Catur, Nurul, Zaki, dan Adran. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, kan di situ ada pembuatan laprak. Nah, lapraknya itu dibuat secara individu atau kelompok? Baik, untuk nanti laporannya itu bisa dikerjakan bersama-sama, tapi untuk laporan nanti buatnya sendiri-sendiri ya. Baik, Kak. Apa ada pertanyaan lagi? Tanya, Kak. Untuk satu tempat buat 2 kelompok atau satu tempat buat 1 kelompok ya, Kak? Jadi untuk tempat penyuluhannya boleh sama, tapi laporannya bikin sendiri-sendiri. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, untuk kegiatan penyuluhannya itu nanti di video atau tidak ya? Kalau di video, kumpulnya tuh pas kapan? Terima kasih. Jadi nanti untuk pas kegiatan penyuluhan itu di videoin. Nanti pengumpulan videonya disamain dengan pengumpulan laporan. Baik ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Pak. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup asistensi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Guys, jangan pulang dulu ya. Kita bahas tentang praktikum dulu biar cepat selesai. Lalu Ya udah sekarang. sih. Ini aja duduk per kelompok dulu masing-masing. Halo, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Ini Om mau tanya, kalau di Desa Karangsari itu ada kegiatan penyuluhan nggak ya minggu-minggu ini? Oh, itu kurang tahu tuh. Nanti kamu tanya langsung aja ke PPP sekitar situ. Oh, oke Om, makasih infonya ya Om. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu jagungnya kenapa kayak gitu ya? Iya, daunnya juga kering. Punya kalian gitu juga nggak? Di kebun saya sama kayak gini. Gimana cek? Ini saya juga iya tuh. Banyak itunya apa? Ulatnya. Coba ke tetangga desa. Kayaknya bagus. Iya. Tanya aja Pak ya? Yuk. Yuk. Mbak, maaf mau tanya, ini lahannya punya Mbaknya bukan? Iya, ini lahan punya saya. Ini kok jagungnya bagus-bagus ya Mbak? Mau tahu caranya? Silakan duduk dulu.
kalian kenapa? Itu punya kepengurusan, nggak ada tumbuh bijinya itu gimana ya? Kalau di desa kita kemarin disaranin pakai pupuk yang disaranin oleh penyuluh. Emang di desa kalian belum ada penyuluhan? Iya belum. Oh ya, kebetulan saya punya teman yang kenal sama penyuluh. Mau saya kenalin? Ya boleh mas. Oh ya, kebetulan orangnya ada di situ. Langsung aja mau ke sana. Yuk. Yaudah. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ada urusan apa ya mas? Jadi gini, kebetulan ini dari desa sebelah perlu penyuluh. Ini tadi udah dibilangin serta teman saya, nanti tinggal tunggu konfirmasi dari desa aja. Oh ya mas ya mas. Ini sama-sama. Ya mas mbak. Coba. Ya, Permisi Bu. Iya monggo. Tadi itu kan ada keluhan dari Desa Karangsari. Katanya sih tumbuhan itu kurang maksimal. Nah dari Desa Karangsari itu minta ada penyuluhan bisa atau tidak ya? Ya bisa. Ini kami lagi mengupayakan bagi adanya penyuluhan. Tapi nanti kita konfirmasi dulu ya ke ketua BPP kami, Pak Rizky. Terus nanti disampaikan ke Pak Kades. Begitu. Tunggu ya Bu informasinya. Ya. Terima kasih ya Bu. Ini monggo. Assalamualaikum Pak, lagi sibuk? Waalaikumsalam. Enggak nih, enggak lagi sibuk. Ya gimana nih? Ada maksud apa datang sini? Jadi gini Pak, banyak laporan dari warga kalau mereka tuh ngalamin kesulitan jadi dalam pertaniannya gitu loh. Nah mereka tuh minta diadain penyuluhan. Kalau kita ngadainnya itu dalam waktu jangka dekat gimana? Oh, kalau gitu nanti biar saya kabarin dulu nih Pak Kades dari Karangsarinya, sekalian juga buat nentuin tempat di mana enaknya diadain penyuluhan. Ya boleh. Baik kalau gitu nanti saya cari materinya dulu ya Pak di penyuluhannya nanti. Iya. Sampai dulu ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Halo, assalamualaikum Pak Bagas. Iya, ini saya dari tim penyuluhan, mau ngadain penyuluhan di Desa Karangsari. Udah banyak omongan-omongan dari warga nih pengen diajarin penyuluhan. Buat tempatnya gimana Pak? Oh ada. Oh ya udah. Paling nanti lusa ya Pak kita adain penyuluhan di sana. Ayo nggih. Terima kasih ya Pak. Oke, waalaikumsalam. Oke mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya kamar PPS sebelah mana ya? Jalannya lurus kan? Ini jalan kiri ya? Terima kasih ya mas. Ya, sama-sama. Permisi Bu, kantor PPT yang itu bukan ya? Oh iya benar sih. Dari mana ya mas? Dari UMP Bu, Mau ngapain mas? mau ada kegiatan praktikum. Makasih ya Bu. Mari Bu. Gimana? Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu? Permisi ibu, izin bertanya, ada kegiatan penyuluhan pertanian atau enggak ya? Ada? Kalau sekiranya kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Blok M ingin mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, boleh tidak ibu? Nanti saya tanyakan dulu ke Pak Kades. Kalau boleh saya kabarin. Salam. Oh itu kebetulan ada Bu Sekde, silakan ditanyakan saja. Ibu apakah kita dari Universitas Muhammadiyah kita boleh mengikuti
Kira-kira jam berapa ya? Jam 9 mungkin. Iya mungkin. Sudah Bu, terima kasih. Kami izin pamit terlebih dahulu. Iya, monggo. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana nih kabarnya warga Karangsari? Baik. Alhamdulillah baik. Terus gimana nih keluhan tentang lahan-lahan kalian? Hancur Pak. Banyak Hilang. Ya halo Pak. Elek Pak. Banyak sekali ya keluhannya. Jadi di sini saya sudah membawakan penyuluh dari PPP Kembaran dengan Mas Rizky dan rekan-rekannya dari PPP Kembaran. Di sini mereka akan menyampaikan terkait dengan informasi pertanian. Gimana Mas Rizky? Iya Pak, terima kasih atas tempat dan waktu yang sudah disediakan. Silakan cari tempat. Terima kasih Mas Rizky. Iya. Ya kali ini buat penyuluhan kita ditemenin sama teman-teman dari mahasiswa. Silakan teman-teman dari mahasiswa memperkenalkan diri dan dari asal mana universitasnya. Mas. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Ya, terima kasih untuk Bapak Kades dan PPP Kembaran telah mengizinkan kami untuk mengikuti penyuluhan pertanian ini. Ya terima kasih Mas, boleh duduk kembali. Baik, Terima kasih, Pak. Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan langsung memulai materi pertama tentang penyuluhan yang akan dibawakan oleh Ibu Linda. Kepada Ibu Linda, silakan untuk menyampaikan materinya. Hama yang menyerang itu ada beberapa jenis, yaitu pertama lalat bibit, ulat tanah, ulat gerayak, penggerek batang, penggerek tongkol, dan penggerek sel. Jadi di sini yang pertama akan saya sampaikan itu ada lalat bibit. Gejalanya itu serangan yang terjadi pada tanaman baru tumbuh. Itu sejenis larva yang baru menetas atau melubangi batang. Lanjut pada yang kedua itu ada penggerek batang. Itu gejalanya hama yang menyerang tanaman menjelang berbunga dengan menggerek dalam batang sehingga terjadi serangan yaitu adanya serbuk yang berwarna putih berserakan di sekitar permukaan daun dan bunga di jantan patah. Jadi dari beberapa hambatan yang menyerang tanaman Bapak Ibu itu ada beberapa penyakit yang menyerang. Salah satunya itu ada jamur, kemudian virus dan bakteri, ada nematoda atau kekurangan zat hara, dan beberapa penyakit lainnya. Nah, penyakit penting antara lain itu bulai, bercak daun, karat, gosong bengkaka, busuk tongkol, dan busuk biji. Di sini saya akan menyampaikan solusi atau pengendaliannya terkait kerusakan tanaman Bapak Ibu tersebut. Yang pertama adalah penanaman yang dilakukan menjelang atau awal musim penghujan, sehingga tanamannya itu cukup ternutrisi oleh air. Nah, yang kedua, pola tanam dan pola penggiliran tanaman atau penanaman varietas unggul. Kemudian yang ketiga dilakukan pencabutan tanaman yang terserang kemudian dimusnahkan. Ya, sekian. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, kenapa daun jagung itu sering ada yang berwarna kuning? Sudah. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Pupuk yang bagus buat tanaman jagung itu pupuk apa ya? Selanjutnya, Izin bertanya,
Silakan. Pestisida yang baik digunakan ini yang kayak gimana ya? Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Izin bertanya, apakah penyuluh memberikan subsidi ke petani atau tidak ya? Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh Bapak Rizky. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Bapak dan Ibu petani serta rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama itu tanaman jagung yang daunnya kuning. Itu bisa disebabkan oleh kurangnya unsur hara dan mineral yang diberikan oleh Bapak Ibu. Terus juga bisa karena kurangnya pupuk yang diberikan serta pemeliharaan yang mungkin kurang rajin juga. Selanjutnya itu ada pupuk apa saja yang digunakan untuk tanaman jagung. Biasanya tanaman jagung itu pakai 3 pupuk ya. Yang pertama ada urea, yang kedua ada KCL, yang ketiga ada SP36. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas mahasiswa, yaitu pestisida apa yang digunakan untuk tanaman jagung yang baik. Pestisida yang baik itu pestisida yang sesuai dengan kebutuhan para bapak dan ibu petani. Dan juga pemakaiannya jangan sampai berlebihan karena dapat merusak kandungan yang ada di dalam tanah. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya itu Mas mahasiswa juga bertanya tentang apakah para penyuluh memberikan subsidi untuk Bapak Ibu petani membeli pupuk. Kami menyediakan subsidi berupa potongan harga untuk pupuk dan pestisida yang Bapak dan Ibu petani ingin beli. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah membantu Bapak dan Ibu serta para rekan-rekan mahasiswa? Membantu. Ini selanjutnya akan diteruskan kembali oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta para mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan pada kali ini. Selanjutnya kita dari BPP Kembaran pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau pada ini sudah semua sudah. Semua kan? Kita satu kelompok. Maka Yes. Makasih ya.